Mengapa perintah sholat menggunakan kata dirikanlah, bukan laksanakanlah? Hebat ya Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Perintah sholat itu bukan laksanakan, tapi dirikan. Kenapa begitu? Karena sholat itu hakikatnya mengingat Allah. Dan untuk bisa mengingat Allah, berarti harus tahu dan kenal dulu dong. Harus sadar dulu. Makanya orang yang tidak bisa mengingat Allah sepanjang sholatnya, ya mengingat yang selain Allah, maka sholatnya tidak berdampak. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Nah, ciri-ciri manusia yang sudah bangkit nih, perhatikan saya. Ciri-ciri manusia yang sudah bangkit spiritualnya, bangkit jiwanya. Makanya kalau di ajaran kami itu, di Sunda ini sering saya sampaikan, jadi jelema teh kudu bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poekeun, kudu bisa nepak kanu poho, kudu bisa nganter kanu keung. Tuh rukun imannya orang Sunda. Ya. Nah, yang pertama, dapat mengubah situasi tanpa tindakan. Perhatikan saya. Ciri orang yang sudah bangkit kesadarannya, bangkit energinya, bangkit hadir saja, situasi berubah. Dia tidak melakukan tindakan apa-apa, dia tidak bicara apa-apa, tidak melakukan apa-apa, hadir saja, situasi berubah. Kenapa? Karena orang yang sudah bangkit kesadarannya, dia membawa energi dengan vibrasi dan frekuensi tinggi. Dia sudah menjadi sumber cahaya. Datang di kegelapan tanpa melakukan tindakan apa-apa, kegelapan langsung hilang. Itu ciri yang pertama. Sudah begitu nggak Bapak Ibu? Hadir saja, rubah situasi. Ada pertengkaran di rumah, macam-macam. Hanya hadir saja. Semuanya jadi reda tanpa tindakan. Tetapi berbahayanya orang-orang yang frekuensi tinggi, yang kesadaran tinggi, yang cahayanya sudah intensitas tinggi, dia sangat ditakuti oleh orang-orang yang dalam kegelapan. Kenapa? Karena kalau orang yang sedang dalam kegelapan, kedatangan cahaya, katingali, palsuna. Paham? Makanya jangan heran. Kalau orang yang masih gelap tuh kerjaannya itu menyerang. Sieun katingali palsuna. Makanya orang-orang yang frekuensi tinggi, yang energinya sudah tinggi, sangat ditakuti oleh mereka yang di frekuensi rendah. Karena takut terganggu kenyamanannya. Takut terbongkar kepalsuannya. Jangan heran, kalau orang yang frekuensi tinggi, biasanya sering diasingkan, dibenci. Kenapa? Karena dia membawa cahaya. Setiap cahaya datang, coba ada orang di kegelapan sedang melakukan tindakan yang buruk. Di center, amak tuh. Marah nggak? Terganggu. Merasa terganggu. Makanya orang-orang yang gelap itu kalau dapat cahaya, bukan senang. Bukan senang, bukan mengalami pencerahan, menyerang. Menyerang. Kenapa? Dia sangat takut kepalsuannya terbongkar. Ya jangan heran ya, Bapak Ibu nanti kalau mengalami kebangkitan spiritual, karena manusia itu berdasarnya makhluk energi, energinya naik, ya frekuensi naik, vibrasinya naik, intensitas cahayanya semakin kuat. Tantangan pertama yang akan didapat adalah dari orang-orang yang masih di frekuensi rendah dan dalam kegelapan. Mereka tidak suka. Takut terganggu. Apalagi ada berkah di situ. Sieun teu payu. Moal dionang deui ya. Begitu orang diajarkan tentang hakikat Maulid, hakikat Isra Mi'raj yang sebenarnya.
Yang suka ngawadul ketika ceramah Maulid Isra Mi'raj pasti terganggu. Tidak nyaman. Karena dongeng-dongeng yang semacam itu kan disenang. Sebut saja dongeng itu palsu. Sebut aja dongeng itu gak benar. Pasti akan takut. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang sudah bangkit jiwanya memiliki aura yang sangat kuat. Ciri orang yang auranya kuat, semangat menjalani hidup, walaupun orang gelap membencinya. Orang yang auranya sudah kuat, tidak perlu persetujuan dari siapapun. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Ciri yang kedua. Udah punya nggak Bapak Ibu ciri yang kedua? Makanya kalau cahayanya sudah terang, intensitasnya sudah tinggi, ya mau dipadamkan juga nggak ada, nggak ngaruh. Apalagi yang memadamkannya tidak punya kekuatan sama sekali. Yang ketiga, tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Tidak perlu membuktikan apapun pada orang lain. Tidak usah berdebat. Selalu menginspirasi dengan kesadaran penuh. Dan prinsip hidupnya panceg istiqomah. Nah, yang suka minta persetujuan orang, harus membuktikan saya yang paling benar. Nah, itu tanda belum mengalami kebangkitan. Yang keempat, memiliki kemampuan menyembuhkan dan mempengaruhi orang lain. Menyembuhkan dengan cara yang tak terjelaskan. Tadi ada sharing ya, sebelum kita pengajian. Ada ibu yang sakit jantung. Kemudian menolak rasa sakitnya. Padahal di dalam dirinya ada kemampuan untuk menyembuhkan. Ada sumber kesembuhan. Ada Allah yang maha segalanya. Begitu hening, begitu menerima, dan tidak menolak rasa sakit itu. Malah sekarang bisa hadir di tempat ini, ikut kajian dalam keadaan sehat. Luar biasa bukan? Oke. Makanya orang-orang yang sudah tinggi energinya, vibrasinya, frekuensinya, sering menjadi sumber kesembuhan. Bukan sekedar penyakit fisik, termasuk juga penyakit mental, intuisi, spiritual, energi. Pernah nggak ketemu dengan orang yang semacam itu? Kita punya banyak pertanyaan. Begitu sudah sampai di hadapan dia, semua yang ditanyakan itu sudah tidak ada lagi. Energinya aja sudah membebaskan. Pernah nggak begitu? Pernah? Syukurlah kalau pernah ya. Selanjutnya memiliki ketajaman intuisi. Dia memiliki koneksi yang dalam dengan siapa? Dengan diri sejatinya. Makanya orang-orang yang terkoneksi dengan diri sejatinya, dia punya koneksi yang dalam. Ketajaman intuisinya luar biasa. Dan orang yang sudah tajam intuisinya, dia berani mengikuti apa kata intuisi. Nah, kita ini kadang-kadang sudah diingetin dari dalam, masih ragu-ragu. Nah, setelah terjadi, aduh, padahal sebetulnya saya sudah diingatkan. Karena kita nggak percaya sama suara kebenaran dalam diri. Nah, ini kebangkitannya harus diurus lagi nih. Belum bangkit benar itu, belum sadar. Jadi bahasa Inggrisnya itu masih lulungu itu. Memiliki kemandirian emosi yang membangkitkan rasa hormat. Bapak Ibu perhatikan saya. Pernah nggak ada orang dimaki-maki sama orang lain dia tenang aja? Pernah nggak melihat kejadian itu? Atau ada orang dibenci sama orang lain dia diam aja? Pernah nggak? Oke. Hormat nggak kita sama dia? Aduh, kalau saya digitukan, belum tentu seperti dia. Makanya orang yang punya kemandirian emosi, dia itu membangkitkan rasa hormat, rasa kagum. Nabi Muhammad dilemparin tuh oleh kafir Quraisy di Taif. Ketika dilemparin batu sampai berdarah-darah, sampai sendal jepitnya berdarah-darah. Nabi Muhammad malah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjukin mereka. Beri hidayah pada mereka yang melempari aku ini.
Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu apa yang aku ajarkan. Pernah nggak dilemparin doa? Kalian dilemparin batu doa? Dicaci maki sama orang lain doa? Pernah nggak? Kalian nggak ada modelnya. Nggak percaya saya. Oh pasti. Kalau batunya segede kerikil, kalian ngambil batunya segede gunung. Betul nggak? Nih model wajah-wajah kayak gini begitu. Kalau dilempar batu malah melempar batu lebih gede lagi. Betul nggak? Coba saya tanya, kalau ada orang melempar obor, ada minyaknya ke rumah kita, jujur ya, jujur tapi harus jujur ya. Kita memadamkan api atau ngejar orang? Jujur. Ada orang bawa obor, melemparkan obornya ke rumah kita. Yang terjadi apa? Kalian kejar orang yang melempar obor atau memadamkan api? Yang benar. Ini kalau saya lihat ini ada nggak jujur ini. Kebanyakan sih ngejar yang melemparnya. Makanya begitu habis ngejar pulang ke rumah udah habis rumahnya. Itu adalah pilihan yang tidak cerdas. Ini orang yang belum bangkit kesadarannya. Kalau yang sudah bangkit, padamkan dulu apinya. Bahkan setelah padam, ya tidak perlu dikejar. Udah jauh. Betul nggak? Mulai pintar kalian ya. Semoga ya dalam hidupnya begitu ya. Ya? Iya. Coba kalau ada orang marah-marah kepada kita, madamin api atau balas marah. Ini diganti pertanyaannya. Madamin api atau balas marah? Tuh, udah beda lagi pertanyaannya diganti, udah beda lagi. Harusnya padamin api sini, ya, karena kalau api di sini terbakar, ya kalian jadi neraka. Terbakar api neraka itu namanya. Oke, lanjut ya. Memiliki kemampuan menarik orang-orang sejenis ke dalam hidupnya. Perhatikan saya. Ketika Bapak Ibu belajar spiritual, belajar kesadaran, belajar frekuensi tinggi, belajar vibrasi tinggi, perhatikan saya semuanya. Kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang lama yang sudah tidak sefrekuensi lagi dengan kita, itu hukum alam. Karena kita akan dihadirkan orang-orang baru yang sefrekuensi, yang sejenis, yang mendukung perjalanan spiritual kita. Jangan heran. Jangan heran. Itu ciri kebangkitan spiritual. Bukan putus silaturahmi. Bukan. Kita tidak butuh lagi orang-orang yang tidak mendukung perjalanan spiritual kita. Kita butuh mereka-mereka yang sefrekuensi. Agar itu menjadi kekuatan bagi kita. Makanya hati-hati ya. Dalam perjalanan spiritual itu datang dan pergi. Jangan heran. Jangan pengen ngumpul terus. Kemana si Anu? Kalau sudah hilang berarti udah beda frekuensi. Tong ditanya. Makanya di Quran dikatakan maafkan dan biarkan. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 12-13. Kalau orang belajar sama-sama dengan kita, kemudian hilang, jangan ditanya. Kata Allah, maafkan dan biarkan. Udah gitu aja. Suruhannya dari Allah begitu. Kita mah yang riu mumpulung wae. Da batur ke hari ini, orang yang ngilu ini. Nah, itu yang salah. Itu tidak punya pendirian. Ya. Nah, memiliki kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dengan ketenangan yang luar biasa. Ciri orang yang sudah bangkit spiritualnya, goncangan sebesar apapun, dia tenang. Tenang. Kan sudah tahu ilmunya kalau goncangan itu kebijaksanaan dan cinta kasih Allah. Untuk mengingatkan kita, pertanyaannya sudah diganti. Bukan kia-kia teing. Betul nggak? Tapi pertanyaan, pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku? Selanjutnya, memiliki kesadaran diri yang sangat dalam dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ini Bapak Ibu. Orang yang sudah bangkrut spiritualnya.
punya keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang positif dimanapun dia tinggal. Nah, ciri yang berikutnya, orang yang sudah bangkit spiritualnya, karena sudah mengalami kegoncangan, maka cirinya, dimanapun dia tinggal, selalu membawa perubahan positif. Gitu, ya. Dulu kampung itu sebelum ada ibu bapak, begitu. Gak sabar tahun dengan didinya. Gitu kene. Gitu kene. Dain Robi gitu. Sugan tatangkalan jadi seueur gitu. Ya. Sampah berkurang gitu. Banjir enggak lagi gitu. Aya nu Robi atuh teu ibu bapak? Teu Robi? Taeta. Nah, ciri-ciri itu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Mengapa perintah sholat menggunakan kata dirikanlah, bukan laksanakanlah? Hebat ya Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Perintah sholat itu bukan laksanakan, tapi dirikan. Kenapa begitu? Karena sholat itu hakikatnya mengingat Allah. Dan untuk bisa mengingat Allah, berarti harus tahu dan kenal dulu dong. Harus sadar dulu. Makanya orang yang tidak bisa mengingat Allah sepanjang sholatnya, ya mengingat yang selain Allah, maka sholatnya tidak berdampak. Yang kedua, mengingat itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sudah bangkit kesadarannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Kan tidak mungkin mengingat itu bisa dialami oleh mereka yang tidak tahu. Dan untuk tahu harus bangkit. Udang. Tong sarewai. Makanya ada kata-kata ngahudangkeun kanu sare. Yang tertidur lupa jati dirinya. Lupa pada Tuhannya. Lupa diri sejatinya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal pada Tuhannya. Untuk bisa mengingat Tuhan, satu kuncinya, kenali dulu. Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya beragama adalah mengenal Tuhan. Yang belum bangkit kesadarannya atau masih tertidur, itu bahasa Qur'annya mabuk. Orang yang masih mabuk kepada Allah tidak akan berhasil mengingat Allah. Banyakkah orang yang sholatnya mabuk? Banyakkah? Mabuk itu bukan berarti minum homer, bukan. Orang yang sedang minum homer boro-boro ingat sholat. Mabuk itu nggak ingat sama Allahnya, nggak ingat sama yang disembahnya. Kenapa? Masih tertidur, belum bangkit. Makanya kata-kata yang digunakan di Quran sangat keren, ilmiah, saintifik. Bukan laksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Sok atuh salah ladar. Kenapa kata-kata yang digunakan begitu? Makanya Nabi Muhammad, saya mau nanya, Isra Mi'raj dulu atau sholat dulu? Bangkit dulu, sholat dulu. Bangkit dulu saat Isra Mi'raj. Beliau diperjalankan oleh Allah untuk mengenali jati diri yang sejati. Mengenali Allahnya, mengenali Tuhannya. Setelah itu baru bisa mengingat kepada Allah. Keren gak itu? Keren. Tapi kita kok gak sadar-sadar. Makanya di Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 43. Ada kata-kata yang sangat indah. Perhatikan Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru. Hatta ta'lamu ma taquluna. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma taquluna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Coba. La taqrabus sholat, dekati sholat aja nggak boleh.
Wa antum sukaro, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk Sarah? Selama ini diterjemahkan mabuk itu adalah minum khamar. Nah, orang kayak gitu boro-boro ingat sholat. Ini mabuk, bukan mabuk yang itu. Dia sholat tapi tidak ingat yang disembahnya. Dia sholat tidak bisa mengingat Allah. Itulah yang di Quran disebut mabuk. Hingga kamu mengerti dan menyadari apa yang kamu ucapkan. Diterjemahkan lagi secara dangkal. Kalau sholat, ya kita harus tahu artinya. Dibaca Arabnya, dalam hati baca artinya. Malah jadi mengingat bacaan sholat. Kan sholat itu mengingat Allah. Asa bener. Enggak ngarana ge asa. Rarasaan. Cuma di sini baca Arabnya. Di sini di hati baca terjemahannya. Urang begitu sote ari orang Arab mah beneran teu kudu make hate. Da geus biasa pakai bahasa Arab. Teu adil. Betul enggak? Kan sholat itu mengingat Allah. Mengingat Allah. Bukan mengingat bacaan sholat. Kita harus menyadari apa yang kita ucapkan. Coba Bapak Ibu menyadari enggak? Begitu duhur mengucapkan apa? Punten, abdi mah bade sholat. Sadar ente? Itu maksudnya ayat ini. Menyadari apa yang mau diucapkan. Ketika bilang, saya mau sholat, kan timbul pertanyaan pada diri kita. Sholat itu apa? Gitu nggak Bapak Ibu? Puntennya, abdi yang bari natepan heula. Tuh, hartos natepan tuh. Natepan tuh netep. Netep we. Tuh kemana-mana. Tidak mungkin terjadi namanya netepan itu. Kalau kitanya belum tahu dan kenal. Rek netep di mana lamun can apal. Dan netep teh kudu apal heula. Maka di Quran dikatakan, salatlah di maqam Ibrahim. Maqamu Ibrahim musalla. Tempat salat yang sebenarnya adalah maqam Ibrahim. Maqam itu level, tingkatan, lain makam. Dor jangan kuburan Ibrahim. Kumaha hari marane. Maqam Ibrahim musholah artinya sholat itu harus di maqam Ibrahim. Di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Orang yang sudah berhasil bangkit jiwanya. Karena dia sudah bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Ketika beliau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arhanifan wa ma ana minal musyrikin. Sudah terbebas dari syirik. Tidak menduakan Tuhan lagi karena sudah tahu dan kenal. Siapa Ibrahim? Yang sudah bangkit. Paham sampai sini? Jadi apa kata Quran? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk sekarang? Mabuk itu gak sadar. Gak ingat yang harus dia ingat. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham lanjutkan. Makanya di Quran dikatakan, wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat itu penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lihat saya semuanya. Saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu Bapak semuanya. Siapa orang yang khusyuk itu? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu ternyata orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan kembalinya? Kapan kembalinya? Nanti. Kembali itu sekarang. Sekarang. Kembali kepada Allah. Kembali pada sifat-sifatnya. Karena bersama dengan Allah, kita akan dianugerahi nikmat yang luar biasa. Jadi kembali kepada Allah itu sekarang. Tobat itu kapan?
Sekarang. Bapak Ibu dulu kenal Allah? Kenal. Kan pernah ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Aku ini Tuhanmu. Kalian menjawab saat itu. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Tapi apa yang pernah dikenali itu sekarang dilupakan. Gak sadar. Mabuk. Maka harus kembali lagi. Begitu kembali kepada Allah, jadi kembali lagi kepada diri sejati kita yang sebenarnya. Baru kita akan ingat lagi kepada Allah. Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tuh, diberi gelar oleh Allah, gelarnya ulul albab. Jadi siapa orang yang khusyuk itu? Ingat ya, ini Quran. Siapa orang yang khusyuk menurut Quran? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan? Sekarang. Kembali. Dalam Quran surat Toha ayat 14, Allah bilang, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi, perintahnya bukan melaksanakan solat, tapi dirikanlah solat. Berarti harus apa dulu? Harus berdiri dulu. Berarti apa dulu? Harus bangkit dulu. Nah, makanya saya katakan kebangkitan adalah hak semua jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mau. Oke, saya nanya. Gaji itu hak setiap pekerja. Pekerja yang mana? Pekerja yang mana? Yang mau apa? Mau bekerja. Tiba-tiba kamu gak kerja, gak apa. Itu hak. Tar dulu. Ya, setiap PNS berhak mendapatkan gaji. Siapa yang berhak dapat gaji? Setiap PNS. Siapa PNS? Yang mau jadi PNS dan bekerja sebagai PNS. Dapat hak? Dapat. Yang selain PNS? Ngaku PNS. Ngaku doang, bukan PNS. Dapat gak hak? Ya enggak. Makanya kebangkitan hak semua jiwa. Perhatikan kata-kata saya. Berarti semua jiwa punya hak untuk kebangkitan? Punya. Bisa? Akan difasilitasi oleh Allah? Percaya? Allah yang bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah enggak janjinya bohong? Lihat Bapak Ibu semuanya. Lihat saya. Pernah enggak Bapak Ibu baca ayat ini? Surat Al-Ankabut 29. Surat ke-29 ayat 45. Ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, baru dirikanlah salat. Jadi, dirikanlah salat dulu, baca kitab dulu. Ulangi, dirikanlah salat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab. Apa baca kitab? Kan kita kalau dengar kata kitab langsung Quran. Di zaman Nabi belum ada Quran. Saat ayat ini turun pada Nabi Muhammad, sudah ada Quran belum? Belum. Tapi Nabi Muhammad sebelum salat disuruh baca kitab dulu. Itu dijawab di Quran surat Al-Isra 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Kitab siapa? Kitab siapa? Ya, kalau kalian ditanya sama saya, jawabnya apa? Kitabku.
Masa mu lagi? Jadi nunjuk ke saya lagi. Kan kata Allah, bacalah kitabmu. Berarti yang harus dibaca kitab siapa? Kitabku. Ada di mana kitabku? Ya di situ. Kitab itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi perintah baca kitab sebenarnya perintah untuk bangkit, buka ketertutupan mata kolbu, sehingga kita bisa menyaksikan diri sejati kita. Setelah itu baru dirikanlah sholat. Keren gak ayat ini? Nah, saya mau nanya jujur sama kalian. Kalian selama ini baca kitab dulu, dirikanlah sholat dulu? Jawab dong. Baca kitab dulu, dirikanlah sholat dulu? Enggak dua-duanya. Karena kalau tidak membaca kitab dulu, sholat yang dilakukan bukan didirikan. Hanya dilakukan, hanya dilaksanakan. Kan tidak tercapai, aqimis sholata li zikrinya tidak tercapai. Kan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sedangkan yang mau diingatnya juga nggak tahu, belum pernah saksikan. Ngerti maksud saya? Nah, baru kata-kata Allah. Lihat berikutnya. Inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana? Sholat yang kayak gini kata Quran. Yang baca kitab dulu, mendirikan sholat, ya, baru bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sementara selama ini kita hanya melaksanakan sholat. Yang diingatnya apa? Wallahu alam. Sibuk ngurusi urusan sorangan. Disebut we berjamaah. Jauh nggak? Padahal masing-masing ngurusi urusan sendiri-sendiri. Jamaah itu hakikatnya bukan sekedar kita berkumpul dengan orang di masjid. Tapi jamaah yang sebenarnya kita manunggal, menyatu, melebur dengan dia yang kita solati itu. Baru bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Hasil sholatnya terbawa ke dalam kehidupan. Menjadi watak. Jujur sekarang. Banyak gak orang yang melaksanakan sholat? Banyakkah orang yang mendirikan sholat? Gitu. Harusnya kalau sudah mendirikan sholat, tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi karena mereka baru melaksanakan sholat, jadilah sholatnya jalan, keji dan munkarnya pun jalan. Paham sampai sini? Masuk akal nggak? Oke, lanjut. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu yang paling besar. Jadi yang paling besar di semesta ini yang mengingat Allah. Kata siapa? Kata Allah. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya sudah. Makanya di dalam Quran ada kata-kata begini. Coba perhatikan. Ini surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Benar? Benar enggak? Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Benar enggak? Dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Benar enggak? Illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Ini surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Siapa yang sholatnya seperti apa? Di Quran. Allazina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka yang sholatnya terus menerus. Kalian sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kata Quran sholat harus apa? Terus menerus. Pantas. Duhur sholat. Habis sholat, bicarakan orang. Keburukannya lagi.
Sholat asar tuh. Asar sholat ente. Habis sholat, bicarakan orang, lagi belum selesai yang tadi. Betul nggak? Kira-kira maghrib sholat? Sholat. Habis maghrib, marah-marah, gak sabaran. Isya sholat? Sholat. Udah gitu, kesel, berantem sama pasangan. Kira-kira subuh sholat? Sholat. Habis sholat subuh, cari nafkah. Masuk kantor. Lumayan nih, orang gak tahu. Tilep aja. Itu. Duhur sholat? Sholat. Berapa waktu sholatnya? Ketika sedang sholat, nyuri? Ngomongin orang? Kan habis sholat. Itu gara-gara sholat 5 waktu. Kata Quran, alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholat itu terus menerus. Kalau sholat orang yang berkesadaran, habis duhur, sholatnya di bawah. Sampai ketemu sholat lagi asar. Di antara situ, dia cegah apapun perbuatan keji dan munkar. Gak ngomongin orang, gak menghujat orang, tidak mempermalukan orang. Gitu gak kalian sholatnya? Gitu apa tidak? Kalau gak percaya silakan baca Quran surat Al-Ma'id 19-23. Jadi sholat 5 waktu buat apa? Sholat 5 waktu itu adalah momentum untuk memperkuat ingatan kita kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengajarkan sholat yang 5 waktu. Tetapi beliau setelah 5 waktu sholat, dibawa watak sholatnya. Sehingga antara duhur dan asar masih sholat. Asar sampai maghrib masih sholat. Maghrib sampai isya masih sholat. Isya sampai subuh masih sholat. Gitu nggak sholatnya? Nah, ini Quran Bapak Ibu yang saya sampaikan ini. Saya menyampaikan ini dengan cinta kasih. Saya membayangkan kalau semua orang yang sholat benar-benar mendirikan sholat, gak ada lagi pelecehan seksual di pesantren. Gak ada lagi orang yang hujat menghujat. Kita bisa bersatu. Kemampuan kita menerima perbedaan akan semakin meluas. Kita bisa berkasih sayang bersama semua orang tanpa batas. Tidak ada kaitannya dengan agama, ras, suku. Kita bisa menyayangi semuanya. Indah gak kalau itu tercapai? Makanya saya mewakafkan diri saya bicara seperti ini. Di forum seperti ini. Disaksikan oleh puluhan ribu sahabat kita yang menyaksikan kajian ini di rumah. Saya ingin menyampaikan kebenaran ini. Karena kebenaran ini sudah lama terkubur. Sehingga kita melihat sekarang. Mohon maaf. Agama dilaksanakan. Tetapi di waktu yang sama. Juga perbuatan-perbuatan keji dan munkar berbarengan. Makanya kita juga harus iri. Kenapa negara-negara yang sama sekali malah tidak berbicara soal agama, soal ketuhanan, hidupnya damai. Negara yang paling bahagia di dunia, rata-rata negara yang sama sekali setiap hari tidak membicarakan soal agama dan ketuhanan. Saya sudah pergi ke negara-negara itu. Saya sudah berada di sana. Sudah menyaksikan itu semua. Yang terdekat aja, Jepang. Tidak bicara soal ketuhanan, tidak bicara soal agama. Negaranya bersih. Bahkan ketika timnya
bermain di stadion, di negara orang lain. Bahkan yang main bukan timnya. Mereka bersihkan stadion itu dari semua kotoran dan sampah. Watak. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya menyaksikan, saya pernah melakukan riset. Saya memperhatikan anak-anak yang belajar sekolah agama kalau sore. Kalau sore kan di madrasah masa ada sekolah agama ya. Belajar idgham biguna, bilaguna. Dan habis itu mereka jajan. Dan sampahnya berserakan setelah pengajian itu. Saya penasaran. Saya ngintip aja. Pengen tahu gurunya. Gurunya habis ngajar itu kemudian merokok. Dan begitu mau habis, puntung rokoknya pun dibuang di jalan. Masih hidup, masih ngebul. Oh, gurunya juga begitu. Apa yang diharapkan dari anak-anak kita? Pendidikan budi pekerti, pendidikan kesadaran, pendidikan akhlak. Tidak disinggung sama sekali. Yang penting anak-anak kita tahu idgham biguna. Dan dikiranya itu pelajaran agama, padahal itu pelajaran bahasa Arab. Agama itu menyentuh kehidupan. Agama itu menyentuh akhlak. Nabi Muhammad diutus ke semesta ini satu tujuan, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan beliau diutus ke semesta ini untuk memuliakan akhlak. Makanya ciri agama itu sudah benar, ciri jiwa-jiwa sudah bangkit. Harusnya lingkungan kita bersih, tertata, rapi. Selokan-selokan penuh dengan sampah. Hanya memindahkan saja sampah dari meja makan ke tempat sampah aja. Perlu pendidikan. Perlu pendidikan kesadaran. Bayangkan Bapak Ibu. Mau jadi apa bumi kita ini ke depan? Laut sekarang sudah banyak dengan sampah. Laut. Titipan untuk anak cucu kita. Luar biasa. Jadi, setelah kajian ini Bapak Ibu mengerti. Oh ternyata, kebangkitan adalah hak semua jiwa. Berarti saya punya hak untuk bangkit. Dan ternyata keadilan Allah luar biasa. Setiap jiwa punya hak untuk bangkit. Setiap jiwa punya hak untuk bahagia. Setiap jiwa punya hak untuk sampai kepada Allah. Karena pada akhirnya setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan merasa lagi diri kita seolah-olah tidak berhak. Tidak pantas. Karena Quran menjamin. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah. Waktu yang dijanjikan pasti datang. Untuk siapa saja yang berharap. Makanya jangan heran kalau di Quran surat An-Nisa ayat 142 Allah mengatakan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita. Orang yang sholat saja, yang malas, yang ria, yang ingat Allahnya sedikit, disebut orang munafik. Apalagi yang tidak sholat. Makanya Allah mengatakan di ayat selanjutnya, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Walan tajidalahu nasyira. Sesungguhnya orang munafik itu pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang pun bagi mereka penolong. Maaf Bapak Ibu, saya pernah berada di situasi seperti ini. Saya sudah sholat, melaksanakan sholat, tapi di sini mengalami kehampaan yang luar biasa. Kehampaan, kebingungan yang luar biasa. Saya pernah mengalami itu. Dan kemudian digoncangkan oleh semesta. Dan kemudian saya mengalami kebangkitan, kesadaran. Ternyata, apa yang saya lakukan selama ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Allah memerintahkan mendirikan sholat, sementara saya hanya melaksanakan sholat. Itu pun hanya mengikuti adat, istiadat, hanya mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang. Hanya menggugurkan kewajiban. Saya pernah berada di situasi seperti itu. Makanya tidak ada efek apa-apa, tidak ada dampak apa-apa. Itulah, setelah rajin sholat, malah tetap aja mengalami kehampaan. Banyak mengalami penderitaan. Itulah yang disebut dengan neraka. Seperti yang diceritakan di ayat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang budiman, hari ini saya memberikan satu kajian. Dan saya berharap kajian ini bisa menjadi awal kebangkitan kita semua. Sudah berkali-kali digoncangkan oleh Allah, tetapi pesan dari kegoncangan itu belum sampai kepada kita. Dan saya berharap setelah ini paham kenapa Allah goncangkan saya. Kenapa Allah berikan kegoncangan dalam ekonomi saya, tubuh fisik saya, keluarga saya, pekerjaan saya, bisnis saya. Ya Allah, ternyata semua ini adalah cinta kasih-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk membuat saya bangkit dan sadar. Supaya saya hidup dalam kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.